Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Tugino. Kali ini kita akan membahas materi terkait dengan kinematika robotik. Kinematika adalah satu studi analisis pergerakan lengan atau kaki di robot itu, yang mana nanti dipakai untuk kerangka acuan dalam bergeraknya robot itu, tanpa memperhatikan gaya yang menyebabkan pergerakan tersebut. Kinematika dalam hal ini kita akan membahas kinematika menggunakan konsep ada dua, yaitu kinematika forward kinematik dan inverse kinematik. Kalau di dalam forward kinematik ini menggunakan mencari posisi dari n efektor pada titik x, y, atau misalnya kita pakai dua dimensi ya, sumbu x dan sumbu y. Kalau di inverse kinematik menggunakan nilai sudut pada tiap join, misalnya ada beberapa sudut, theta 1, 2, dan 3 nanti akan dicari. Sehingga dalam persamaan matematis kinematik itu, untuk yang forward kinematik, kita akan mencari titik x dan y dari nilai sudut yang sudah ditentukan. Kalau di dalam inverse kinematik, kita akan mencari berapa titik atau sudut theta itu dari nilai x dan y yang sudah ada. Kemudian apabila kita mempunyai ada dua lengan di dalam kinematik itu, maka persamaan kinematik untuk dua dimensi sumbu x dan y, dua lengan itu, untuk pada lengan 1 itu sumbu x-nya itu adalah L1 cos theta 1 pada sudut theta 1. Kemudian untuk sumbu y-nya itu nilai y-nya adalah L1 sin theta 1. Berikutnya untuk lengan yang kedua, theta 1 ditambahkan theta 2 itu menjadi sumbu pada sudut yang lengan kedua. Sehingga persamaannya menjadi x-nya itu L1 cos theta 1 dan L2 cos theta 1 plus theta 2. Sehingga untuk yang panjang y itu L1 sin theta 1 ditambah dengan L2 sin theta 1 plus theta 2. Kalau berlanjut untuk 3 lengan, maka penjumlahan akan ditambahkan. Yang membedakan adalah pada lengan ketiga itu sudutnya theta 1 ditambah theta 2 dan theta 3. Sehingga bentuknya akan menjadi kira-kira seperti ini. Sebagai contoh misalnya diketahui lengan theta 1, lengan 1 itu 50 cm, lengan 2 40 cm, kemudian sudut theta 1 itu 25 derajat, theta 2 30 derajat, maka di mana letak titik P dan X itu, PXY itu? Dengan menggunakan persamaan sebelumnya tadi, nanti akan didapatkan satu perhitungan, sehingga akan ketemu satu titik nilai X dan Y. Dari situ nanti kita akan plotkan di dalam gambar, sehingga akan ketemu gambar dari robot itu posisi lengannya adalah seperti ini. Itu contoh untuk perhitungan kinematik dua dimensi, sumbu X dan sumbu Y. Berikutnya kita akan mencoba menjelaskan terkait dengan bagaimana kalau menggunakan 3 sumbu, karena gerakan itu tidak hanya cuma sekedar satu sumbu, tapi di mana ada sumbu yang lain, misalnya sumbu Z. Maka analisisnya ini dikembangkan lagi dengan menggunakan matriks. Karena kalau dengan menggunakan trigonometri itu menjadi sangat banyak dan berbelit-belit, sehingga akan memudahkan menggunakan matriks. Nanti menggunakan matriks ini kita akan menggunakan transformasi koordinat, di mana koordinat yang satu itu koordinat PXY, Z, kemudian koordinat yang kedua itu koordinat PUVW. Dari dua koordinat nanti kita akan gerakkan titik yang menjadi koordinat acuan dan koordinat yang menjadi pergerakan. Sebagai contoh misalnya dalam hal ini ada titik PXY, kemudian kita akan pindahkan ke dalam satu gerakan nilai UVW. Sehingga nanti akan ketemu namanya matriks rotasi. Dari titik XYZ yang akan dicari itu dari nilai semula PUVW itu dikalikan dengan matriks rotasi, nanti akan ketemu pada titik XYZ yang berikutnya. Perkalian dari matriks rotasi dari persamaan di sebelumnya tadi, nanti akan dicarikan matriks rotasinya, perkaliannya. Kemudian dengan beberapa penurunan dan penyederhanaan perkalian matriks akan ditemukan satu matriks rotasi yang mana kalau kita
putar pada sumbu X, nanti ketemu matriks rotasi sumbu X. Kalau kita putar dengan matriks rotasi sumbu Y, nanti akan ketemu matriks rotasi sumbu Y, dan Z juga demikian. Sehingga nanti akan ketemu satu matriks rotasi masing-masing sumbu seperti ini. Sehingga pada satu titik X, Y, Z itu yang akan kita cari dari nilai P UVW yang sebelumnya itu harus dikalikan dengan matriks rotasi yang kita putar pada sumbu mana? Sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z. Dengan dikalikan dengan matriks rotasinya. Apabila kita membalik, yang diketahui adalah X, Y, Z, tetapi yang akan kita cari dari UVW, maka matriks rotasi tadi itu harus di identity matrix atau di transformasikan atau di transpose. Ditranspose itu dari baris menjadi kolom. Sehingga yang tadinya matriks rotasi nanti kita jadikan menjadi R transpose, itu kalau di sini kodenya menjadi Q. Sehingga kalau kita jadikan dari matriks rotasi tadi, dari sumbu UVW dikalikan matriks rotasi, akan ketemu X, Y, Z. Kalau sekarang dibalik, kalau matriks rotasi dari sumbu X, Y, Z ke UVW dengan dikalikan dengan Q. Q itu sama dengan R transpose atau kebalikan dari matriks rotasi yang sebelumnya. Sebagai contoh misalnya kita punya satu titik A pada koordinat UVW. Nilainya misalnya 5, 5, 5. Kemudian akan kita putar dengan sumbu rotasi X dengan nilai sudut theta 30 derajat. Maka karena ini pertanyaannya diputar pada sumbu X, maka yang kita pakai adalah matriks rotasi pada sumbu X yang tadi sebelumnya. Yang akan kita kalikan dengan titik UVW yang tadi 5, 5, 5 tadi. Dengan dikalikan dengan matriks rotasi, maka akan ketemulah satu nilai titik X, Y, Z yang terakhir. Inilah yang akan kita nanti gambarkan dalam gambar 3 dimensi itu. Sehingga dari titik X, Y, Z yang sudah ketemu, maka akan kita gambarkan ketemulah satu titik X, Y, Z pada sumbu 3 dimensi ini. Demikian materi kita terkait dengan kinematik dari robot. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.